Pemirsa, kita akan kembali melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat bersama hasilnya. Pertanyaannya adalah mengenai Anda setuju biaya politik tinggi memicu tindak pidana korupsi kepala daerah, dan mayoritas responden mengatakan atau menilai politik biaya tinggi memicu tindak pidana korupsi kepala daerah. Partai Nasdem telah memberi solusi politik biaya tinggi dengan menghilangkan tradisi mahar pencalonan, namun sulit mengubah tradisi masyarakat yang melihat hak suara sebagai komoditas yang dapat dimonetasi. Prof. Muhammad, silakan tanggapannya. Jadi begini, kalau masyarakat kita tidak dididik dalam sebuah pendidikan politik yang ajak, yang kalau dalam bahasa di perguruan tinggi itu by kurikulum, maka memang orang akan melihat politik uang itu sebagai sebuah sedekah. Ya, bahasanya itu ahlan wa sahlan gitu, politik uang. Itu kesempatan gitu. Saya baru aja kemarin dari Jawa Timur ya, itu sepanjang beberapa kabupaten mulai dari Probolinggo, Lumajang, Pasuruan sampai Surabaya. Saya melihat masyarakat itu beberapa yang saya sempat ada dialog begitu mengatakan, nah ini kesempatan kita mendapatkan sesuatu dari para calon ya. Jadi dianggapnya sebagai pilkada itu adalah ATM berjalan. Jadi ada calon partai X dianggapnya sebagai ATM berjalan. Nah ini persoalan harus diperbaiki ya, masalah pendidikan politik masyarakat. Yang kedua, kita tahu bahwa masyarakat juga melihat bahwa peran-peran birokrasi itu sangat mengintervensi gitu. Hegemoni birokrasi itu sangat kuat. Mereka ada yang diintimidasi, ada yang terang-terangan, ada yang agak halus ya. Bahkan tentu kita punya pengalaman di Pilpres kemarin bagaimana birokrasi itu sangat kelihatan sekali pengaruhnya ya terhadap bagaimana masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik. Maka menurut saya yang terpenting sekarang adalah kalau membenahi itu dibenahi seluruhnya. Ya, tidak hanya regulasinya, tapi juga pemilih, pendidikan politik masyarakat, lalu proses-proses menemukan calon pemimpin. Ya, bicara kapasitas, tidak hanya kapasitas manajerial kepemimpinan, tapi kapasitas integritas, moral, morality. Kita kekurangan itu, pemimpin-pemimpin yang membenahi masyarakat ini dengan menggunakan dimensi moral. Orang sekarang di beberapa tempat, kalau dia punya duit, punya modal, punya pengaruh, itu mudah kemudian dianggap sebagai orang yang punya kompetensi untuk menjadi kepala daerah. Padahal itu sangat tidak cukup tanpa didukung oleh kemampuan moral, kemampuan etika, kemampuan bagaimana memberikan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai kejujuran kepada masyarakat. Oke, baik. Karena sebetulnya pemimpin yang cerdas kan lahir juga dari pemilih yang cerdas juga dan juga kritis seperti itu ya. Betul. Prof. Zuro, tanggapannya? Ya, ini yang memang patut kita lakukan kontemplasi ya. Apakah ke depan itu kita akan melangsungkan mekanisme langsung seperti ini ya. Kita lihat coba di 545 daerah nanti. Apakah 545 daerah itu jauh memberikan satu katakan gitu ya. Ternyata saat ini sudah ada kedewasaan politik dari masyarakat lokal gitu. Dalam memilih calon-calon pemimpinnya baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Kalau itu halnya, apakah vote buying atau beli suara gitu ya ke masyarakat itu masih berlangsung secara marak seperti di Pilpres kemarin gitu ya. Kalau itu halnya, kalau menurut saya ini hanya akan terus-menerus kita mereproduksi gitu ya. Distorsi tadi itu, pelanggaran-pelanggaran tadi itu di setiap pilkada maupun pilpres. Jadi kalau menurut saya ini kita mulai harus jeda, mempertimbangkan semua dampak-dampak positif dan negatif yang ternyata kalau dihitung mestinya gitu ya, bahwa pilkada itu tidak berdiri sendiri. Pilkada itu diadakan langsung dengan asumsi ya, sangat positif asumsinya, yaitu supaya memberikan dampak yang jauh lebih nantinya itu berkualitas untuk munculnya pemerintahan dengan otonomi daerah yang sudah diberlakukan sejak 2001. Itu asumsinya gitu. Ternyata begitu pilkada langsung, kepala-kepala daerah yang kita tunggu-tunggu tadi itu nggak muncul, cuman sekitar nggak kurang dari 10%. Daerah-daerah yang mampu melakukan best practices atau meningkatkan pelayanan publiknya yang Prof. Muhammad tadi katakan itu birokrasi ditarik ke kanan ke kiri ketika pilkada gitu ya. Yang membuat birokrasi daerah kacau, carut marut kan gitu. Nah ini semua yang
kita hitung mekanisme langsung seperti ini, apakah langsung yang dalam arti genuinnya, atau langsung yang cuman karena di fait accompli oleh elit lalu masyarakat memilih. Literasi politik nggak dilakukan, sosialisasi politik yang sifatnya mencerdaskan, mengedukasi kita tidak lakukan secara seksama, maka ini akan menimbulkan blunder yang luar biasa. Dan tentu kita Indonesia menyongsong katanya Indonesia emas 2045 itu nggak emas lagi nanti, bahaya. Justru cemas nantinya, jangan sampai ya seperti itu ya. Baik Pak Sukidi, mungkin sudah mendengarkan pernyataan dari Prof. Zur dan juga Prof. Muhammad, sepakat atau ada pandangan lain Pak Sukidi? Sebenarnya kunci pertama dan utama terletak pada partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi itu sendiri. Karena itu pada partai politik kita menitipkan satu harapan agar mencalonkan para pemimpin yang memang memiliki komitmen moral, rekam jejak yang mulia, yang luhur, terutama pada pengabdian politik itu sendiri. Sehingga rakyat disajikan oleh para pemimpin dengan tingkat kualitas moral dan rekam jejak yang luhur. Itu pertama. Yang kedua, dengan pilihan pada pemimpin yang berkualitas moral yang tinggi, maka rakyat menjadi lebih mudah untuk menentukan pilihan politiknya. Karena apa? Karena sebenarnya ini akan menjadi satu momen di mana pemimpin punya emotional bonding, kedekatan emosional kepada rakyatnya, dan rakyat menitipkan harapan kepada pemimpin untuk kehidupan yang lebih baik. Itu kedua, sehingga aspek kedekatan emosional, kedekatan aspek rakyat dengan pemimpin itu betul-betul terjalin lebih karena rekam jejak yang bagus antara pemimpin dengan rakyatnya. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah selalu dikedepankan aspek bagaimana pemimpin memberikan pendidikan politik yang bagus buat rakyatnya. Karena apa? Karena itu yang seringkali hilang pada pemimpin kita, karena hanya ingin terpilih melalui pemilu langsung. Sehingga lupa bahwa mereka mengemban satu mandat mulia untuk mencerdaskan rakyatnya dan sekaligus membawa kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan melihat apa sebetulnya yang ada di pikiran responden mengenai pemilihan langsung. Kita lihat bersama hasilnya. Ternyata mayoritas responden mengatakan bahwa pemilihan langsung menjamin munculnya pemimpin terbaik untuk rakyat karena 56% menyatakan iya. Nah, kita ke Prof. Muhammad terlebih dahulu. Prof. Muhammad, apakah pemilih ini sebetulnya mampu tidak sih menganalisa kandidat secara kritis? Ya, maaf saya akan sedikit berteori, tapi only 1 minute. Tentang budaya politik. Budaya politik itu kita punya 3 tingkatan. Ini dari guru saya, Prof. Zuro. Pertama, parokial. Budaya politik parokial. Budaya politik semuanya serba uang. Saya dapat apa? Saya milih Anda, saya dapat apa? Pendidikan politik yang paling rendah gitu. Jadi itu budaya politik parokial dan itu yang masih mendominasi pemilih kita kemarin. Yang kedua adalah budaya politik partisipan. Artinya sudah mulai ada kesadaran politik, tapi kemudian masih kurang bisa mendorong hadirnya sebuah pilihan-pilihan objektif, ya, pilihan-pilihan yang tepat begitu. Yang ideal adalah budaya politik subjek, bahwa saya ke TPS itu bukan karena 100.000, bukan karena nepotisme, bukan karena kedekatan, tapi saya membaca visi misi calon. Pertanyaan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, silakan dijawab. Berapa di antara kita sebelum nyoblos kemarin itu membaca visi misi calon? Di TPS itu KPU wajib menyiapkan itu. Tapi pertanyaan kita tidak. Kita dari rumah sudah punya pilihan. Karena A, karena B, karena politik uang tadi. Bukan karena sesuatu bahwa kita mau mencari pemimpin yang ideal. Ingat, pemimpin itu punya tanggung jawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pemimpin yang adil adalah mendapat naungan sorga. Jadi ini penting juga ini motivasi-motivasi spiritual seperti itu harusnya didorong juga untuk mendapatkan pemimpin yang adil, ya. Itu bagian daripada upaya kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Saya akan ke Pak Sukidi dulu karena tadi Prof. Muhammad mengatakan mengenai politik parokial, politik partisipan, politik subjek. Untuk Pak Sukidi sendiri, menurut Anda bagaimana kita memaksa kontestasi politik daerah ini menjadi sebuah proses yang bermoral? Pertama dan utama adalah pastikan bahwa
para pemimpin dan masyarakat berpegang teguh pada ikatan kita berbangsa, yaitu adalah Pancasila dan konstitusi itu sendiri. Karena lemahnya kita pada ikatan kebangsaan inilah yang saya kira membuat bangsa ini begitu jatuh pada kerusakan moral yang begitu buruk. Karena itu yang pertama dan utama selalu ingin kita tegaskan, berpegang teguhlah pada Pancasila dan konstitusi, karena itu fondasi kita dalam berbangsa. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah sebenarnya bukan soal komitmen terkait dengan visi, misi yang itu bisa dibuatkan oleh tim sukses. Tapi rekam jejak itu memberikan satu wawasan. Bagaimana pemimpin itu memberikan satu memori tentang masa silam yang bagus atau buruk, dan sekaligus menatap masa depan dengan rekam jejak yang bagus atau buruk. Karena itu selalu lihat rekam jejak seorang pemimpin untuk menilai apakah mereka layak untuk memimpin satu daerah atau tidak. Karena rekam jejak itu tidak bisa dihapus dari ingatan kolektif bangsa ini. Kalau pemimpin yang lahir dari korupsi, maka dia pasti akan mengulang kembali tradisi buruk itu. Kalau pemimpin yang lahir dari kejujuran, dari integritas moral, maka dia akan melanjutkan kepemimpinan yang berbasis pada moralitas yang luhur itu. Baik, jika tadi kita menanyakan kepada responden soal pemilihan langsung, selanjutnya kita akan melihat jejak pendapat melalui media sosial mengenai wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD. Dan yang mengatakan tidak setuju, ini kemudian mayoritas yaitu 58%, sementara yang mengatakan setuju 42%. Saya langsung ke Prof. Zuhro. Bagaimana Anda mengomentari respon dari responden, dan juga apakah sebetulnya ada gagasan alternatif mekanisme pilkada yang lebih baik, Prof? Iya, Indonesia itu negara unik, negara arsipelago, kepulauan yang unik, ya. Unik karena masing-masing daerah itu memiliki kekhasan karakteristiknya. Tadi sudah dijelaskan sangat bagus, ya. Kita punya way of life Pancasila kita punya konstitusi, 4 konsensus dasar kita, unitary state negara kita NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Tadi Prof. Muhammad juga menjelaskan kepada kita semua, kita punya budaya politik, ya, kelas-kelas yang di situ menunjukkan levelnya gitu, ya. Dan itu berkaitan langsung dengan masyarakat kemana orientasinya. Tentu kita belum pada yang subjek, ya, yang subjek tadi itu. Dan itu terkait dengan peran pemimpin. Di Indonesia itu peran keteladanan luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa sistem boleh sama, tapi sistem saja untuk negara yang kita unik ini tidak cukup. Perlu pemimpin. Jadi sistem yang sama diterapkan di daerah-daerah, tapi menghasilkan kualitas pemerintahan yang berbeda, kualitas pelayanan publik yang berbeda. Coba, apa yang terjadi? Karena peran pemimpinnya, kepala daerahnya. Nah, itu yang menurut saya harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Jadi kita tidak bisa mencomot begitu saja model demokrasi yang kita telan mentah-mentah tadi itu, berasumsi bahwa penduduk kita semua ini adalah lulusan perguruan tinggi sebagian besar gitu, ya. Ternyata kan tidak lebih dari 6% yang perguruan tinggi. Lalu selebihnya baru SMA, SMP, SD, seperti itu. Tapi bisa tidak sih kemudian rakyat memaksa parpol untuk memberi tiket ini berdasarkan kualitas, bukan elektabilitas, Prof? Iya, ini kan salah dari awal kita ini. Apalagi disebutkan peran dari elit aktor yang constraining tadi itu, yang menghambat proses demokrasi. Maka kenapa kita sulit sekali untuk naik kelas gitu, ya, menjadi demokrasi kita itu tidak prosedural, tapi lebih terkonsolidasi, lebih substantif. Sulit sekali, karena partai politik melalui para elit-elitnya tadi itu tidak punya komitmen yang tinggi untuk mensukseskan demokrasi ala Indonesia kita gitu loh. Nah, ini yang kita perlukan. Maka mau mekanismenya apapun akan berdampak, Mbak Rara, akan berdampak.
negatif juga gitu ya. Sekarang tinggal kita hitung. Oke. Kalau kita komparasikan, kita Baik. sandingkan antara yang mekanisme langsung dengan tidak langsung, ini lebih banyak yang mana? Lalu apa dampaknya? Itu yang kita perlukan Baik. gitu ya. Oke. Saat ini dampak positifnya itu jauh lebih banyak tidak. Nah, sekarang kita merasakan dampak negatifnya dari pilkada langsung ini kok luar biasa ya. Etika kita tidak ada. Baik. Berpancasila kita Oke. itu juga terkurangi dan sebagainya. Baik. Maka kita sebagai bangsa ini harus mulai punya wisdom Oke, untuk baik. mengatakan kita harus renungkan kembali. Oke, gitu. baik. Saya akan tunggu pendapat dari Prof. Muhammad dan juga Pak Sukidi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.